آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Terakhir kita bahas adalah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ahlu syirik wa ahlul bid'ah, bahwa kedua-duanya adalah golongan yang mencerca Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kaum musyrikin dengan kesyirikan mereka otomatis mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan tanaqqus li haqqillahi ta'ala, mengurang-urangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ahlul bid'ah yang mengerjakan kebidahan-kebidahan, mereka secara langsung atau tidak langsung mencerca Rasulullah SAW. Tanaqqusun fi haqqir Rasul, mengurang-urangi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan mereka lebih tahu dari Rasulullah, seakan mereka lebih alim, dan seakan mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW berkhianat, menyembunyikan perkara yang baik, tidak diajarkan. Khalifidina azakumullah, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal mutanaqqisun al manqusun 'inda Allah ta'ala wa rasulih wa awliya'ih hum ahlu syirki wal bid'ah. Maka yang dikatakan orang-orang yang mengurang-urangi hak dan orang-orang yang memang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan wali-walinya adalah hum ahlu syirk, golongan musyrikin yang mengerjakan kesyirikan wal bid'ah, dan ahlul bid'ah yang mengerjakan berbagai macam ajaran-ajaran bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala siyama man bana dinahu ala anna kalam Allah wa rasulih adillatul lafziyah la tufidul yaqin. Apalagi golongan orang-orang yang membangun agamanya di atas prinsip yang batil, yaitu prinsip anna kalam Allah wa rasulih adillatul lafziyah la tufidul yaqin, bahwa ucapan-ucapan Allah dalam Al-Quran dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis itu hanya dalil-dalil lafzi katanya. Aliran sesat yang menyatakan bahwa ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, Al-Quran dan hadis, hanya ucapan-ucapan lafaz yang la tufidul yaqin, yang tidak membawa kepada keyakinan. Ini lafaz-lafaz yang tidak meyakinkan katanya. Siapa golongan itu? Golongan itu adalah golongan yang berkata bahwa ucapan-ucapan Allah itu memiliki sekian tafsir. Karena tafsirnya tidak jelas yang mana, maka itu tidak menambah keyakinan, tetapi menambah dhon. Dhon itu artinya sesuatu yang belum pasti. Demikian pula hadis, kata mereka. Apalagi hadis diriwayatkan dari jalan-jalan yang belum tentu. Mungkin sahih, mungkin dhaif, mungkin ini, mungkin itu, mungkin munqati', mungkin ada rawi yang begini, mungkin ada rawi yang begitu, jangan-jangan ada yang berdusta. Maka juga sama, dhanni artinya belum pasti. Ucapan Allah yang sudah pasti lafadznya, kata mereka tafsirnya belum pasti. Apalagi hadis, riwayatnya belum pasti benar. Maka kedua-duanya adalah adillatul lafziyah la tufidul yaqin, dalil-dalil yang sifatnya lafaz-lafaz yang belum pasti, kata mereka. Tentunya ini lebih-lebih lagi tanaqqusun 'ala Allah wa 'ala rasulih, merupakan penghinaan, mengurang-urangi hak Allah dan Rasulnya. Wala tughni minal yaqini wal ilmi syai'an,
apalagi yang berkata bahwasanya ucapan-ucapan Allah tadi, ucapan-ucapan Rasulullah tadi dalam Quran dan Sunnah hanya lafaz-lafaz yang belum pasti, maka tidak la tughni minal yaqini wal ilmi syai'an. Tidak membawa ilmu, tidak membawa keyakinan, kata mereka. Fa lillahi walil muslimin. Duhai kiranya Allah dan untuk muslimin, ayyu syai'in fata min hadza tanaqqus. Kira-kira apa yang kurang dari tanaqqus yang seperti ini? Nah, ini ungkapan menunjukkan betapa tanaqqus mereka tadi, tanaqqus yang sempurna, pencercaan terhadap Allah, penghinaan terhadap Allah, dan merupakan mengurang-urangan atau pengurang-urangan terhadap hak Allah yang sempurna, yang ma fata min syai', yang tidak kurang sedikit pun penghinaannya, penghinaan yang sempurna. Sampai-sampai mengatakan Quran dan Sunnah hanya lafaz-lafaz yang belum pasti, kata mereka. Wa kadzalika min man nafa sifatul kamal an Rabb Ta'ala. Demikian pula golongan lain yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, bagi Rabb Ta'ala. Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Katanya, alasan mereka, khasyata ma yatawahhamuhu minat tashbih wat tajsim. Khawatir akan terjadi kesalahpahaman, menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menganggap Allah adalah tajsim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim, berbentuk. Faqad jaa'a minan naqsi bi dhiddi ma wasafa Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini telah mendatangkan sesuatu penolakan yang 180 derajat bertentangan dengan apa yang Allah turunkan dari sifat-sifat kesempurnaannya, atau yang Allah khabarkan dari sifat-sifat kesempurnaannya, minal kamal, dari kesempurnaannya. Perhatikan dua kelompok ini. Kelompok yang disebut pertama adalah golongan-golongan Mu'tazilah, golongan aqlani, golongan-golongan rasionalis yang menyatakan bahwasanya lafaz-lafaz Al-Quran adalah lafaz-lafaz yang belum meyakinkan. Hadis-hadis Rasul juga hadis-hadis yang belum pasti, kata mereka. Kalau kamu bantah, bukan kalau Quran itu pasti benarnya? Iya, benarnya pasti, kata mereka. Tetapi lafaz yang ada dalam Al-Quran, apakah tafsirnya seperti tafsir ini, atau tafsir yang itu, atau tafsir yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima? Belum pasti. Kalau belum pasti, maka itu adalah dhanni, kata mereka. Apalagi hadis, riwayat-riwayatnya juga belum pasti, maka itu juga dhanni. Kalau dua-duanya dhanni, maka yang pasti adalah akal, kata mereka. Maka akal di atas Quran dan Sunnah. Apa yang merupakan tafsir-tafsir bagi ayat Al-Quran, pilih yang paling sesuai dengan akal. Hadis-hadis yang diriwayatkan, kalau belum pasti, maka pilih yang paling cocok dengan akal. Na'udzubillah min dzalik. Ini afsad al-firaq, serusak-rusak aliran sesat adalah aliran Mu'tazilah, aliran aqlani, aliran-aliran rasionalis yang mereka menyatakan dengan tegas, tidak ragu-ragu, dengan lancang berani terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Quran dan Sunnah belum pasti dan belum meyakinkan. Hanya lafaz-lafaz saja yang belum pasti kebenarannya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Golongan kedua, golongan para nufatus sifat. Para nufatus sifat ada berbagai macam jenis. Ada nufatus sifat yang menolak sifat-sifat dengan cara mentakwilkan kepada makna lain, menafsirkannya kepada makna-makna yang bukan makna zahirnya. Golongan kedua menafikan dengan betul-betul menolak tanpa diganti. Mu'attilin. Yang pertama mu'awwilin, yang kedua mu'attilin. Dan ada kelompok yang ketiga, kelompok mufawwidhin. Bagaimana kelompok mufawwidhin? Kelompok mufawwidhin ini menolaknya dengan tafwid, bahwa ayat tentang sifat Allah ini tidak bisa dipaham. Serahkan saja pada Allah. Nufawwiduhu ilallah. Kita serahkan kepada Allah, maknanya tidak tahu. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman itu maha tinggi di atas arsy, kata mereka istawa itu tidak bisa dipaham. Maka serahkan pada Allah. Apa maknanya? Tidak tahu. Kalau golongan pertama menyatakan dengan takwil, maksudnya istawa itu bukan di atas arsy, tapi maknanya menguasai arsy. Ditafsirkan mana istawa menjadi istaula, dan itu bukan tafsir, bukan terjemah, itu mengganti lafaz dengan lafaz lain, mengganti istawa menjadi istaula.
Bahkan ada yang mengatakan dari para ulama, bahkan itu bukan mengganti kalimat dengan kalimat, hanya menambah satu huruf dalam Quran. Apa menambah satu huruf? Istawa dikasih lam, istaula. Sehingga mereka berkata betapa miripnya lam kalian dengan nunnya Yahudi. Betapa miripnya lamnya kalian dengan nunnya Yahudi. Lamnya kalian, yakni ketika mereka menambahkan istawa dengan satu lam menjadi istaula. Sedangkan Yahudi ketika dikatakan qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, qulu hittah, ucapkanlah hittah, mereka ucapkan hintah. Ditambah dengan nun. Disuruh mengucapkan oleh rasulnya, oleh nabinya yang diutus oleh Allah untuk mengucapkan hittah naghfir lakum khatayakum. Hittah maknanya adalah ampunilah kami, maka niscaya Allah akan ampuni kalian. Ucapkanlah begitu. Tapi mereka guyon menyatakan hintah, gandum, diplesetkan kepada makna lain. Sehingga para ulama menyatakan sungguh betapa miripnya lamnya para muawwilin dengan nunnya Yahudi. Dikatakan oleh kelompok yang kedua ini, kelompok para penolak sifat yang menolaknya dengan takwil, ada dengan penyelewengan makna atau dengan menarik maknanya kepada makna lain selain makna zahir. Ada yang menolaknya dengan tafwid, alasannya menyerahkan maknanya kepada Allah. Bahkan mereka beralasan, para mufawwidin, bahwa tafwid itu ajaran salaf. Tafwid adalah ajarannya para salafus saleh. Mereka tidak mau menafsirkan kesana kemari, tapi serahkan pada Allah. Kata para ulama, para salafus saleh menyatakan bahwa ucapan mereka itu batil. Salaf tidak berpendapat seperti itu. Salaf berpendapat menyerahkan kaifiyah. Kayak apanya tidak tahu. Memang kalau kayak apanya tidak tahu karena kita nggak lihat. Kita nggak lihat dengan mata kita. Kita hanya membaca Al-Quran. Maka kita mengatakan apa yang ada dalam Quran. Kayak apa? Seperti apa? Nufawwiduhu ilallah. Kita tafwidkan kepada Allah. Tetapi haula'il mufawwidin, ahlul bid'ah dari kalangan para mufawwid, bukan seperti salaf. Menyerahkan kaifiyahnya, menyerahkan kayak apanya kepada Allah. Tetapi mereka menyerahkan maknanya. Secara bahasa Arab mereka tidak mau menerjemahkan. Nah, itulah kesalahan mereka. Dan perbedaannya dengan ahli sunnah. Mereka berkata maknanya tidak tahu. Terus kalau maknanya tidak tahu, lah Allah turunkan Al-Quran ini dengan bahasa apa? Oh, alasannya tidak bisa dipaham. Serahkan pada Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah, kebodohan para mufawwidin mengira ajaran mereka itu ajaran salaf. Padahal salaf bukan mentafwid maknanya, tapi mereka mentafwid kaifiyahnya. Ada mufawwidin menyerahkan maknanya dan seakan-akan lafaz-lafaz ini bukan lafaz bahasa Arab. Lafaz bahasa Sanskerta atau bahasa apapun yang nggak bisa dipaham. Nggak tahu apa itu istawa itu, nggak apa itu, nggak ngerti saya katanya. Serahkan sama Allah. Nggak ngerti apa itu istawa itu apa itu? Serahkan pada Allah. Lo istawa itu bahasa Arab. Orang-orang Arab mengerti kalimat istawa dan mereka berbicara tentang sesuatu di atas sesuatu dengan kalimat istawa. Istawa ala rahilati. Mereka mengerti. Tetapi mereka mengatakan bahwa makna istawa bagi Allah maha tinggi di atas arasnya, tapi kayak apanya tidak tahu. Itu salaf. Para salafus saleh menyatakan kayak apanya di atas aras, apakah duduk seperti raja? Tidak. Apakah seperti penunggang kuda di atas kudanya? Tidak. Apakah seperti fulan berada di atas rumahnya? Tidak. Tidak kayak apapun. Yang jelas sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ketinggian Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perbedaan antara mufawwid dengan para salafus saleh, antara ahlul bid'ah, ahlul tafwid dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ada pula yang menolak mentah-mentah, yaitu menolak saja, pokoknya saya tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Ketiga golongan itu adalah golongan orang-orang yang nafa sifatil kamali 'ala Rabb, menolak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa mereka menolak? Sampai mentafwidkan, sampai mentakwilkan, sampai menyeret maknanya kepada makna-makna lain. Kata mereka, khasyata ma yatawahamuhu minat tashbihi wat tajsim. Khawatir nanti orang-orang menyamakan Allah dengan makhluk. Khawatir dikira, disalahpahami bahwa Allah sama dengan makhluk. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, yadullahi, tangan Allah. Mereka katakan bukan tangan. Hati-hati. Lah yad itu bahasa Arab artinya apa? Pokoknya bukan tangan.
Kata golongan pertama, ahlu tafsir atau ahlu ta'wil menyeret maknanya kepada makna lain, bahwa tangan itu maksudnya kekuasaan. Golongan kedua, ahlu tafwid mengatakan pokoknya ya dan dal yang artinya tidak tahu. Serahkan sama Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam apa maknanya. Yang satu tidak mau menerjemahkan, yang satu menyeretnya kepada makna lain. Padahal ahlu sunnah menyatakan dengan gampang bahwasanya tangan Allah disebut dalam Al-Quran, maka kita harus beriman sebagaimana apa adanya tangan Allah. Dan kalau khawatir sama dengan makhluk, khawatir disalahpahami, dikira Allah sama dengan makhluk, kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Selesai kan? Cukup kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita berkata manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat. Apakah kita menyamakan dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Kita mengatakan bahwa pandangan kita terbatas, amat sangat terbatas. Penglihatan kita amat sangat terbatas. Kemampuan kita amat sangat terbatas, ilmu kita amat sangat terbatas. Tetapi ilmu Allah maha luas. Pandangan Allah tidak terbatas. Penglihatan Allah tidak terbatas. Maka kita katakan bahwa makhluk mendengar, Allah maha mendengar. Demikian pula kita katakan tentang tangan, bahwasanya sangat lemahlah semua apa yang ada pada kita, pada makhluk. Tapi Allah, tangannya tidak seperti makhluk. Dan Allah maha kuasa, tangannya tentunya sama atau sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan apapun. Alasan mereka khasyata ma yatawahamuhu minat tashbih wa tajsim. Kata mereka kekhawatiran menyamakan Allah dengan makhluk, kekhawatiran yang bodoh. Karena tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalau kamu khawatir sama dengan makhluk, jangan bilang Allah maha mendengar nantinya. Allah mendengar, oh tidak, Allah tidak mendengar. Kenapa? Saya khawatir kalau bilang Allah mendengar, nanti sama dengan makhluk, makhluk juga mendengar. Jangan mengatakan Allah melihat, Allah tidak melihat. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah melihat, nanti sama dengan makhluk. Saya khawatir menyamakan dengan makhluk. Apakah bukan bodoh? Apakah bukan dungu orang yang demikian? Kita katakan bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, sedangkan penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Lafaz sama, belum tentu sama. Lafaznya sama, yad dengan yad. Kepada Allah, yadullah. Kepada manusia, yaduka, anta, yadi fulan. Apakah sama lafaz ini dengan lafaz itu maknanya? Tentunya kaifiyahnya berbeda. Kayak apanya tidak sama. Apakah kalau kita katakan bahwa kamu punya mata dan monyet punya mata, kamu punya mulut, monyet punya mulut, kamu punya telinga, monyet punya telinga, berarti kamu kayak monyet? Apakah begitu? Enggak mesti. Tidak mesti sama. Maka kita katakan yadullah, tangan Allah. Karena lafadznya bahasa Arab, Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Tapi ketika kamu menyatakan berarti menyamakan dengan makhluk, tidak. Kami tidak menyamakan dengan makhluk. Kami membaca Al-Qur'an. Yadullahi fawqa aydihim. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk menciptakan yang aku bikin, kata Allah, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ma mana'aka an tasjud. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Bagaimana? Mau ditafsirkan apa? Itu bahasa Arab. Tinggal kita katakan na'am, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, dan kami percaya dengan Al-Quran bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Tetapi kami merasa yakin pula dengan iman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, sehingga tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika Allah menciptakan Adam dengan tangannya tidak sama dengan manusia ketika menciptakan boneka-boneka, tidak sama. Maka dikatakan selanjutnya, qala mereka faqad jaa'a minan naqsi. Golongan-golongan ini telah datang membawa pengurangan, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bididdi ma wasafa Allah, dengan lawan dari apa yang Allah sifatkan. Allah menyifatkan dirinya maha tinggi, mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana. Mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya di atas arsy, mereka mengatakan Allah di sini. Kemudian Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, mereka mengatakan tidak. Allah tidak memiliki tangan. Berarti bertentangan 180 derajat dengan apa yang Allah sifatkan. Apakah ini bukan tanaqus?
Ini ainut tanaqqus, ini intinya pengurang-urangan terhadap Allah dan intinya penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an 180 derajat. Al-maqsud anna hataini ta'ifatain. Yang dimaksud bahwa kedua kelompok tadi, kelompok ahli akal tadi, aqlani, dan kelompok penolak sifat adalah ahlu tanaqqus fil haqiqah. Mereka lah golongan yang mengurang-urangi hak Allah sesungguhnya. Walihada kanatil bid'ah bal hum a'dhamun nas tanaqqusan, bahkan mereka sebesar-besar manusia yang mengurang-urangi hak Allah Subhanahu wa taala. Labbas alaihim syaitan hatta dhannu anna tanaqqusahum huwal kamal. Mereka dikaburkan oleh syaitan sehingga mereka mengira bahwa pengurang-urangan mereka terhadap kesempurnaan Allah, pengurang-urangan mereka terhadap hak Allah dianggap oleh mereka, dikira oleh mereka sebagai kesempurnaan, sebagai kebaikan, sebagai ibadah kepada Allah SWT. Kasihan sekali. Kenapa? Labbasa alaihim syaitan, dikaburkan oleh syaitan dengan talbis iblis. Talbis iblis, pengkaburan dari iblis, dari syaitan dikaburkan, maka seakan-akan mereka menyatakan bahwa kalau kami menyeret makna zahir ayat ini kepada makna lain, kami membela Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami menolak sifat-sifat ini, kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat kok memuji Allah? Menolak sifat itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Jahm bin Safwan, Jahmiyah, yang mengatakan kalau saya mengatakan Allah punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Berarti Allah tidak punya sifat. Berarti Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Allah tidak melihat, tapi tidak buta. Allah tidak besar, tapi tidak kecil. Allah tidak, semua sifat ditolak. Seluruhnya. Bayangkan. Apakah ini pujian terhadap Allah, sanjungan terhadap Allah, atau penghinaan? Laqad junna Jahmun idjusammi ilahahu, sungguh telah gila Jahm ketika mensifati Tuhannya, ilahnya dengan sifat-sifat seperti itu. Ya, ini disifati dengan sifat yang aneh, tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak melihat, tidak tuli, tidak buta, tidak mendengar, tidak tuli, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Lah kalau tidak di mana-mana berarti gak ada. Kok aneh? Apakah yang seperti ini pujian terhadap Allah, sanjungan terhadap Allah, pembelaan terhadap Allah? Kalla wallah, tidak sekali-kali. Ini bukan pembelaan, bukan sanjungan kepada Allah. Ini cercaan wa ainut tanaqqus. Ain at-tanaqqus, intinya pengurang-urangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza kanatil bid'ah qarinatus syirik. Oleh karena itu yang namanya kebid'ahan adalah sahabatnya kesyirikan. Yang namanya kebid'ahan selalu beriringan dengan kesyirikan. Saudara sebapak seibu. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, kata Allah, innama harrama rabbi, katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fawahish, adalah dosa-dosa. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Wal ithma wal baghya, dosa dan kezaliman-kezaliman. Bighairil haq, tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan juga termasuk di dalamnya yang dilarang adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa alasan apapun, dengan tanpa hujjah apapun yang Allah tidak turunkan dalilnya. Yang keempat, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian jangan berbicara, mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri nggak tahu ilmunya. Jangan sok tahu. Perhatikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-itsma wal baghi qarinan, dosa dan kedzaliman saudara, beriringan bersama-sama. Dosa dan kedzaliman. Kalau ada kedzaliman berarti dosa. Kalau ada dosa ada kedzaliman di sana. Wa syirku wal bid'ah qarinan, dan kesyirikan dan kebid'ahan juga beriringan. Mana kesyirikannya? Allah katakan wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujjahnya. Jangan mensekutukan Allah. Diiringkan dengan apa? Dengan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, jangan kalian berbicara apa yang kalian tidak tahu.
ini baik. Nah, orang ahli bid'ah kan begitu. Tapi ini kan bagus pemikiran seperti ini, pemikiran yang cemerlang. Maksudnya pemikiran Mu'tazilah tadi. Kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Quran dan Sunnah itu belum meyakinkan. Berarti kita harus menurunkannya di atas akal. Bagaimana kok begini? Karena tafsirnya Al-Quran itu banyak. Bisa tafsir ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Bisa ditafsirkan ke A, ke B, ke C, ke D. Berarti masih dhanni. Kata mereka yang begini ini adalah manhaj yang hak. Bukankah ini taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun? Berarti kalian berbicara tentang Allah tanpa kalian ketahui ilmunya. Kalian ngomong tanpa ilmu, sembarangan mengatakan Quran tidak meyakinkan, sembarangan mengatakan hadis tidak bisa jadi hujjah, sembarangan mengatakan Quran dan Sunnah dhanni, yang pasti adalah akal. Bodoh sekali ini. Ucapan yang merupakan tanpa ilmu atau ucapan-ucapan yang Allah larang. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berarti berbicara dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Ajaran apa ini? Bid'ah. Ini baik padahal nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Bid'ah. Ini bagus, ini sempurna, ini merupakan pembelaan, ini merupakan, tapi tidak ada dalam Quran dan Sunnah, nggak ada ilmunya, nggak ada dalilnya. Bukan itu bid'ah? Maka Allah sebutkan beriringan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa amma najasatud dzunub wal ma'asi. Adapun tentang najisnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Tadi selesai pembahasan tentang najisnya kesyirikan. Bahwa kesyirikan itu najis, hissi wal ma'nawi. Wa amma najasatud dzunub wal ma'asi. Adapun najisnya dosa-dosa dan kemaksiatan, fa innaha biwajhin akhar. Maka najisnya dari sisi lain. Tidak sama seperti kesyirikan. Fa innaha la tastalzim tanqusur rububiyyah. Karena najisnya dosa-dosa tidak sampai membawa kepada tanqusur rububiyah, tidak sampai membawa kepada mengurang-urangi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai membawa penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bedakan dengan syirik. Ketika orang mengerjakan syirik, otomatis dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasannya sebagai perantara, kurang ajar. Allah dianggap butuh perantara. Dianggap Allah tidak tahu kalau tidak disampaikan oleh perantara. Dianggap Allah tidak sayang kalau tidak dipengaruhi oleh perantara. Ini su'udzon. Itu kesyirikan. Adapun dosa-dosa lain tidak membawa kepada tanqis rububiyah, tidak membawa kepada pengurang-urangan terhadap Allah, wala su'udzanni billahi azza wajal, dan juga tidak membawa kepada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada lam yatarattab subhanahu wa ta'ala 'alaiha min al-'uqubat wal ahkam ma rattabahu 'ala syirik. Oleh karena itu Allah tidak memberikan balasan-balasannya kepada dosa-dosa tadi, tidak seperti apa yang Allah berikan kepada kesyirikan-kesyirikan. Ancaman kesyirikan berat, sedangkan dosa-dosa yang bukan syirik beda. Ancaman kesyirikan dikatakan la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi dosa lain wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mungkin akan mengampuni dosa yang lain selain syirik kalau Allah kehendaki. Perhatikan perbedaan antara kesyirikan dengan selain syirik. Wa hakadha istaqarrat asy-syari'ah ala annahu yu'fa minan najasah al-mukhaffafah kan najasati fi mahal al-istijmar wa asfal al-khawf wal hida aw bawl as-sabir radhi wa ghair dhalika ma la yu'fa 'anil mughalladah. Dan demikianlah telah mapan syariat Islam, yaitu dimaafkan kalau najis-najis yang ringan, tetapi tidak dimaafkan najis yang berat. Najis yang ringan dimaafkan seperti najisnya mahalul istijmar, najisnya tempat istijmar. Istijmar itu bersuci dengan batu. Kalau kamu buang air besar dan tidak mendapatkan air, diajarkan istijmar dengan 3 batu. Baik, kalau dibersihkan dengan 3 batu jalan keluarmu, kira-kira masih tersisa nggak najisnya? Masih bau apa nggak masih bau? Masih. Baik, bagaimana? Itu ma'fu, dimaafkan. Kenapa? Najis mukhaffaf, ringan dimaafkan. Demikian pula asfalul khuffi, bawahnya sepatu ketika kamu berjalan dalam keadaan nginjak segala macam. Tetapi kena pasir lagi yang berikutnya. Apakah ketika sholat memakai khuf boleh atau tidak boleh? Boleh. Lalu bagaimana dengan najisnya? Cukup digosokkan ke tanah saja, selesai.
digosokkan ke tanah. Apakah itu akan membersihkan seluruhnya atau masih ada tersisa? Ya mungkin tersisa dikit-dikit, tetapi ma'fun, termaafkan. Demikian pula baulus sabir radhi, kencingnya anak bayi yang masih menyusu dan belum memakan makanan, bayi laki-laki. Dia juga Rasulullah SAW hanya yurash saja dan dipakai ke masjid, padahal terkena air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun, masih menyusu. Najis-najis yang ringan-ringan tadi ma'fuun, dimaafkan. Yu'fa anhu ma la yu'fa 'anil muqalladah, tetapi tidak dimaafkan, tidak dimaklumi najis-najis yang berat, najis-najis yang besar. Wa kadzalika yu'fa 'anil saghair ma la yu'fa 'anil kabair. Demikian pula telah tetap syariat ini untuk memaafkan dosa-dosa kecil dan tidak memaafkan dosa-dosa besar kecuali dengan taubat. Ya, ini kalau dosa-dosa kecil, kamu sholat terhapus, kamu berpuasa terhapus, kamu beramal dengan amalan saleh terhapus. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan dari sholat ke sholat berikutnya menghapuskan dosa, dari Jumat ke Jumat berikutnya menghapuskan dosa. Dosa yang mana? Dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang berat, yang besar, harus ada taubat khusus. Demikianlah syariat membedakan yang besar dengan yang kecil. Dosa besar, dosa kecil dibedakan. Najis yang mukhaffafah, najis yang mughalladhah juga dibedakan. Maka yu'fa li ahli tauhid al-mahad alladhi lam yushawwibuhu bisyirk. Begitu pula dimaafkan untuk ahli tauhid yang memiliki tauhid yang tidak dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Allah maafkan dosa-dosanya. Ma la yu'fa liman laisa kadzalik. Tidak seperti orang-orang yang lain yang tidak seperti itu. Orang yang bertauhid, yang sempurna, yang tidak dikotori dengan kesyirikan, akan dimaafkan dosa-dosanya. Dan orang-orang yang tauhidnya kurang bagus, kurang bersih, masih tercampur dengan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seluruhnya. Dan ini pun syariat telah menetapkannya secara tegas. Falau laqiyal muwahhid alladhi lam yusyrik billahi syai'an albattah rabbahu biqarabil ardi khataya atahu biqarabiha maghfirah. Maka kalau seorang ahli tauhid yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh bumi dosa, Allah akan temui dengan sepenuh bumi pula ampunan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, kata Allah, "Lau ataitani bi qurabil ardi dhunuban thumma laqitani la tusyrik bi syai'an ataituka bi qurabiha maghfirah." Kalau engkau datangi aku dengan sepenuh bumi ampunan, tetapi engkau mendatangi aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datangi kamu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Masya Allah. Kenapa? Kau dimaafkan dosanya sepenuh bumi, dimaafkan oleh Allah dengan ampunan sepenuh bumi pula. Karena ataitani lam tusyrik bi syai'an, kata Allah, engkau mendatangi aku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Menunjukkan perbedaan antara dosa dengan dosa lainnya. Kenajisan, najisnya perbuatan dosa beda-beda. Najisnya syirik dengan najisnya yang lain beda. Ada yang mukhaffafah, ada yang mughalladhah, ada yang sangat keras, ada yang ringan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menanggapinya dengan berbeda. Ada yang tidak diampuni oleh Allah, ada yang diampuni kalau taubat, dan ada yang terhapus secara otomatis dengan amalan-amalan solehnya, dengan ibadah-ibadahnya. Karena memang demikianlah dosa yatafawat. Dosa-dosa itu berbeda-beda tingkatan-tingkatannya, maka kadar najisnya pun berbeda-beda. Fa inna tauhidul khalis alladzi la yushawwibuhu syirik la yabqa ma'ahu dzamb. Karena yang namanya tauhid yang murni, yang tidak tercampuri dengan kesyirikan, akan menghapuskan dosa-dosa. Fa innahu yatadamman min mahabbatillahi ta'ala wa ijlalih. Karena tauhid yang murni itu mengandung di dalamnya atau terkandung di dalamnya kecintaan kepada Allah dan pengagungan terhadap Allah. Ta'zimuhu wa khawfuhu, terkandung di dalam tauhid yang murni tadi pengagungan terhadap Allah, penghormatan terhadap Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan tidak kepada yang lain. Ma yujib ghusl dzunub, yang semua itu konsekuensinya akan menghapuskan dosa-dosa. Walau kanat qurabul ard, walaupun sepenuh bumi. Fan najasah 'aridah
maka najisnya najis yang sifatnya arid. Najis yang ringan yang sifatnya kadang muncul kadang tidak. Waraja'uhu wadafi' laha qawi, sedangkan penghapusnya kuat. Penghapusnya tauhid, kuat. Dosanya ringan. Maka insyaallah dosa itu akan terhapus dengan tauhidnya. Fala tasbut ma'ahu. Walakin sekarang pembahasannya adalah dosa zina, karena kemarin judul babnya syirik, zina dan liwatah. Syirik, zina dan perbuatan homoseks atau sejenisnya dari lesbian. Qul inna a'udzubikumullah. Walakin najasatu zina wal liwatah aghlad min ghairiha. Tetapi walaupun najis dosa yang selain syirik itu beda dengan kesyirikan, tetapi khususnya zina dan liwatah itu adalah najis yang paling aghlad, yang mughalladah, najis yang keras dan kental. Min jihati annaha tufsidul qalb. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa kedua najis tadi najis yang akan merusak hati, tud'if tauhidahu jiddan, yang akan melemahkan tauhidnya. Walihada kana ahdhan nas bihadhihi najasa. Oleh karena itu orang-orang yang paling banyak melakukan najis zina dan liwatah adalah aktsaruhum syuraka. Mereka paling banyak memiliki sekutu-sekutu. yakni paling banyak tuhan-tuhannya. Orang yang mengerjakan zina dan mengerjakan liwat adalah orang-orang yang paling banyak sekutu-sekutu yang bersaing. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala katanya, tetapi juga mencintai fulanah wa fulanah wa fulanah, mencintai si fulan dan si fulan, teman homonya, mencintai teman zinanya. Fakullama kana syirik fil 'abdi aghlab kanat hadhihi an-najasa wal khaba'ith fihi akthar. Dan semakin banyak kesyirikan pada seorang hamba, maka akan semakin banyak pula najis-najis dan kejelekan-kejelekannya. Kalau orang itu semakin dekat kepada kesyirikan, maka dosa zinanya semakin mudah, dosa liwatnya semakin mudah. Wa kullama kana a'zam ikhlasan, dan ketika orang itu semakin ikhlas, semakin bertauhid, maka semakin jauh dari zina, semakin jauh dari liwat, semakin jauh dari homo. Kama qala ta'ala an Yusuf as-Siddiq, sebagaimana Allah katakan tentang Yusuf as-Siddiq alaihi salam. Kata Allah, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dari Yusuf as-su'a. Apa su? Zina. Demikianlah kami jauhkan Yusuf dari zina dan fahsya, dari perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan jelek. Kenapa Allah jauhkan Yusuf daripadanya? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Ikhlas itu lebih bertauhid, memurnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan mereka yang bertauhid semakin jauh dari zina dan liwat. Tetapi semakin rusak tauhidnya, semakin dekat kepada zina dan liwat. Atau sebaliknya, semakin orang melakukan zina atau liwat atau homo dan sejenisnya, maka orang itu semakin dekat kepada kesyirikan. Karena hatinya semakin rusak. Kenapa? Kalau dosa lain tidak seperti itu. Mungkin seperti itu tapi jaraknya jauh dan lambat mendekati syiriknya. Tapi zina sangat cepat mendekati kesyirikan. Kenapa sangat cepat mendekati kesyirikan? Karena yang namanya seks, yang namanya zina, yang namanya homo bahkan selalu bersama isyq. Selalu bersama isyq. Apa itu isyq? Cinta yang berlebih, cinta yang sangat tinggi, itu isyq. Dan orang yang cinta dengan kecintaan yang seperti itu biasanya memberikan ketuhanan atau memberikan peribadatan kepada yang dicintai. Yang diasyik maksudnya akan dia sembah. Sedikit ataupun banyak tetap syirik. Oh, tapi kan sedikit ataupun banyak kalau kamu beribadah kepada selain Allah, apa itu namanya? Syirik. Sehingga buktikan, lihat orang-orang yang dimabuk cinta. Allah memerintahkan suatu perintah, kekasihnya memerintahkan perintah lain. Kira-kira apa yang lebih dituruti? Kekasihnya. Itu bukti kalau dia lebih mementingkan yang dicintainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan haram, tapi dia suka untuk zina, maka dia zina, lebih mencintainya.
Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu, tetapi kekasihnya, Mas, tolonglah Mas, masa kau tidak pernah memberikan begini dan begitu? Bingung dia. Tetapi saya akan meridhokan kekasihku. Dia lebih memilih untuk mencari keridhaan kekasihnya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah murka tidak apa-apa, yang penting kekasihku enggak marah, supaya dia bisa zina lagi setelah itu. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas masalah ini, masalah isyiq wal ma'syuq yang akan membawa kepada kesyirikan pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم